Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sultan Darmawan dari kelas A Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Juanda Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Tugu Yogyakarta. Tugu Jogja merupakan salah satu landmark kota Yogyakarta yang paling terkenal. Monumen ini berada tepat di tengah perempatan Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan AM Sangaji, dan Jalan Diponegoro. Tugu Jogja yang berusia hampir 3 abad tentu saja memiliki makna yang dalam sekaligus menyimpan beberapa rekaman sejarah kota Yogyakarta. Tugu Jogja didirikan setahun setelah Keraton Yogyakarta berdiri, atau tepatnya pada tahun 1756. Pada saat awal berdirinya, tugu ini secara tegas menggambarkan makna manunggaling kawula Gusti, atau semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan. Selain menggambarkan makna persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, manunggaling kawula Gusti ini juga bermakna menyatunya manusia dengan kehendak Sang Pencipta. Semangat persatuan atau yang disebut golong gilik itu tergambar jelas pada bangunan tugu. Tiangnya berbentuk gilik atau silinder, dan puncaknya berbentuk golong atau bulat, sehingga tugu ini pada awalnya disebut Tugu Golong Gilik. Secara rinci, Tugu Golong Gilik saat awal dibangun berbentuk tiang silinder yang mengerucut ke atas. Bagian dasarnya berupa pagar yang melingkar, sementara bagian puncaknya berbentuk bulat. Ketinggian bangunan tugu pada awalnya mencapai 25 meter. Tugu yang berada di utara keraton ini menjadi bagian dari sumbu filosofis yang membentang dari Gunung Merapi, Tugu Golong Gilik, Keraton Yogyakarta, Panggung Krapyak, dan Laut Selatan. Sumbu filosofis ini melambangkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Yang mendasari perubahan bentuk bangunan tugu adalah peristiwa gempa yang terjadi pada tanggal 10 Juni 1867. Gempa tersebut membuat bangunan tugu runtuh. Runtuhnya tugu karena gempa inilah yang membuat keadaan dalam kondisi transisi, karena makna persatuan benar-benar tidak tercermin pada bangunan tugu. Setelah terbengkalai beberapa tahun, pada tahun 1889, keadaan tugu benar-benar berubah ketika pemerintah Belanda merancang desain baru untuk merenovasi seluruh bangunan tugu. Kala itu, tugu dibuat dengan bentuk persegi dengan tiap sisi-sisinya dihiasi semacam prasasti yang menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam renovasi itu. Pada sisi barat bisa kita lihat sebuah prasasti yang berbunyi Yasan dalam ingkang sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping 7, yang berarti bahwa tugu ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Di sisi timur berbunyi ingkang mangayubagyo karso dalam Kanjeng Tuan Residen Y. Mulai Mester, yang berarti Y. Mulai Mester Residen Yogyakarta waktu itu menyambut baik pembangunan tugu. Di sisi selatan berbunyi Wiworo Harjo Manggala Praja kaping 7 Saparaup 1819. Wiworo Harjo Manggala Praja merupakan sengkalan yang menandai selesainya pembangunan Tugu Golong Gilik yang baru. Wiworo berarti gebang, mewakili angka 9. Harjo bermakna kemakmuran, mewakili angka 1. Manggala bermakna pemimpin, mewakili angka 8. Dan Praja bermakna negara, mewakili angka 1. Dapat diartikan bahwa perjalanan menuju gerbang kemakmuran dimulai dari pemimpin negara. Sengkalan ini menunjuk pada angka 1819 sesuai dengan tahun yang tertulis di bawahnya.
Di atas tulisan tersebut terdapat lambang padi dan kapas dengan tulisan HB7. Juga lambang mahkota Belanda di puncaknya. Lambang ini adalah lambang resmi yang dipakai oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Di sisi utara, prasastinya berbunyi pakaryanipun sinemba dan patih dalem Kanjeng Raden Adipati Danureja ingkang kaping 5. Dragon dening Tuan YPF van Brussel Op Sinter Waterstad, yang artinya pelaksanaan pembangunan Tugu dipimpin oleh Patih Danureja V dan arsitektur Tugu dirancang oleh YPF van Brussel, seorang petugas Dinas Perairan Belanda yang bertugas di Yogyakarta. Selain mengubah bentuk Tugu yang semula berbentuk golong dan gilik menjadi berbentuk persegi dan lancip puncaknya, ketinggian Tugu pun berubah dari yang awalnya 25 meter menjadi 15 meter. Sejak saat itulah Tugu ini disebut sebagai The White Pal atau Tugu Pal Putih. Perombakan desain rancangan bentuk Tugu saat itu merupakan taktik Belanda untuk menghilangkan simbol perjuangan dan mengikis persatuan rakyat dan raja. Namun, jika melihat perjuangan rakyat setelah peresmian Tugu tersebut, dapat kita ketahui bahwa usaha tersebut sia-sia. Demikian sejarah singkat Tugu Jogja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.